Mari kita simak dan dengarkan bersama penyampaian Dharma Wacana yang akan disampaikan oleh Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia Jakarta Utara, sekaligus penyuluh agama Hindu non-PNS dan selaku Kepala Bidang Keagamaan SDHD Banjar Jakarta Utara. Kepada Bapak Ida Bagus Made Jaya Marta, kami silahkan. Sebelum dimulai Dharma Wacana ini, izinkan saya untuk berdoa sejenak. Semoga mendapatkan berkah dari Ide Sang Yang Widi Wasa. Anggih Ratu Ngurah Tangkap Langit, Ratu Wayan Tebeng, Ratu Made Jelawong, Ratu Iman Sakti Pengadengan, Ratu Ketut Petung. Ojo lali sirasana kring ulun apan ulun tan lali asiti bakti risil. Uyang tulun panugrahan sidi mangucap labde karya Dharma Santi puniki. Wong win uside rasemu ke angmat sarin mengkusuni masuk. Para undangan yang saya hormati, dari Pemprov DKI, dari Kementerian Agama, dari PADI Pusat, Ketua PHDI DKI Jakarta beserta jajarannya yang saya hormati, Ketua Suke Duke Hindu Dharma Jakarta Raya beserta jajarannya, Ketua Panitia Gabungan Hari Raya Nyepi 1945 DKI beserta jajarannya, serta umat Hindu yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya untuk memberikan ucapan selamat Hari Raya Nyepi tahun 1945 Saka yang telah kita rayakan bersama. Dan juga sekaligus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada panitia Nyepi DKI yang telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan bergotong royong, guyub, menyelesaikan nyekah bersama, kemudian ada kegiatan ogo-ogo, ada kegiatan donor darah dan ekoenzim, melasti, taur agung, yoga bersama, dan diakhiri dengan Dharma Santi yang kita laksanakan kali ini. Tentu kegiatan ini memerlukan suatu kekompakan sehingga berhasil melaksanakan kegiatan tersebut. Sebelum saya lanjutkan Dharma Wacana ini, saya ingin bertanya, apakah ketika melaksanakan pawai ogoh-ogoh Bapak Ibu sekalian merasa senang? Apakah ketika berhasil mendonorkan darah ada hati rasa bahagia? Nah, saya rasa itulah tujuan daripada panitia untuk melaksanakan Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan, parahyangan, pawongan, dan pelemahan itu berhasil. Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan dan kesejahteraan. Palemahan artinya meningkatkan kualitas hubungan antara manusia dengan alam. Itu jelas sekali oleh panitia dilaksanakan, diimplementasikan dengan adanya sosialisasi ekoenzim. Begitu juga kegiatan Budayadnya itu merupakan hubungan kita dengan alam. Selain itu, hubungan pawongan meningkatkan kualitas hubungan manusia dengan manusia lain. Itu jelas sekali. Dengan donor darah kita berusaha untuk
membantu melalui PMI kepada orang-orang yang memerlukan darah kita. Itu bentuk nyata dari kegiatan hubungan manusia dengan manusia lain. Dan kita tidak perlu bertanya lagi bagaimana untuk meningkatkan srada dan bakti kita, parahyangan meningkatkan hubungan manusia dengan Idu Sang Hyang Widi. Saya kira dengan berbagai rangkaian upacara, rangkaian acara yang digunakan, beleganjur dan sebagainya, itu menimbulkan kebahagiaan. Sehingga konsep filsafat Tattwa Hindu Trihita Karana saya kira sudah benar-benar dilaksanakan oleh panitia dalam merancang acara yang diselenggarakan. Berikutnya adalah kita harus berterima kasih kepada panitia karena menyediakan ladang amal buat kita semua. Kenapa? Karena dengan tersedianya ladang amal kita bisa menanamkan perbuatan baik, karma baik. Contohnya adalah dengan kegiatan ngayah, ya, untuk membuat Banten, Serati Banten, Dharma Caruban, kemudian kita uperengge, sarana prasana upacara kita laksanakan, itu saya kira merupakan ladang amal untuk kita melaksanakan kriya yadnya. Ya, kita ngayah untuk mengorbankan waktu dan tenaga yang kita miliki untuk suksesnya upacara ini. Itu namanya kriya yadnya. Berikutnya adalah panitia dalam menjalankan upacara tentu memerlukan dana, perlu pandana gitu, sehingga dilaksanakanlah list dana punya. Di sana kita diajak bersama-sama untuk berpartisipasi melaksanakan arte yadnya. Ya, arte yadnya itu adalah mempersembahkan sebagian harta yang kita miliki untuk suksesnya penyelenggaraan ini. Berikutnya adalah angge yadnya. Kita diajak untuk mengorbankan bagian tubuh kita, yaitu darah, yang kita sumbangkan melalui donor darah. Itu namanya angge yadnya. Dan berikutnya adalah jenana yadnya. Jenana yadnya ini sangat kentara ketika kita melakukan ngayah, ya. Jenana yadnya menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan untuk generasi muda. Saya punya keyakinan festival Beleganjur tidak akan sukses kalau tidak ada jenana yadnya daripada senior untuk mengajarkan berbagai hal tentang kesenian sehingga Beleganjur itu bisa dilaksanakan oleh para generasi muda. Itulah jenana yadnya. Nah, terakhir bagi para sepuh yang sudah tidak bisa beraktivitas di rumah saja, berdoa semoga acara besar ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu yoga yadnya, itulah panca mahayadnya yang ada di sastra kita. Sehingga dengan kesempatan yang dibuka luas oleh para panitia, paro pakarah punyaya, para paya para pidanem. Paro pakarah punyaya artinya perbuatan baik yang kita tanam pasti akan mendapatkan pahala. Tapi jika papaya, kalau papa perbuatan yang tidak baik kita tanam, tentu akan mendapatkan pidana. Saya kira kita berterima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras membuka ladang amal buat kita menanam karma baik kita. Kebetulan saya juga diminta sebagai anggota panitia. Saya juga melihat dalam rapat-rapat baik luring maupun daring, luar biasa semangatnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Diskusinya tidak monoton. Di sana sini sering juga terjadi perbedaan pendapat. Namun saya kira
semua bisa diselesaikan pada akhirnya. Karena ada prinsip moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Itu adalah sifat rukun, sifat toleran, sifat saling menghormati, sifat saling menjaga di tengah perbedaan yang ada. Itulah moderasi beragama, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan, apapun diskusi yang terjadi, apapun perbedaan yang terjadi, pada akhirnya setelah rapat guyub diputuskan dengan baik. Jadi saya kira prinsip moderasi beragama yang sekarang didengungkan oleh Kementerian Agama itu bukan hal baru buat kita. Kenapa? Karena sejak dulu kita sudah punya sastra untuk berbicara mengenai moderasi beragama itu. Kalau kita lihat Sutta Soma Pupuh 139 kalau nggak salah, ayat bait kelima itu berbunyi, Ruunike datu winu suara budu wiswe, binekirakwe ringapan kene parwe nosen, mangkang jinatwe kelawan siwe tatu tunggal, bineka tunggal ike tanhane dharma mangrul. Ya, kita memang mengenal Bhinneka Tunggal Ika saja sebagai lambang falsafah negara. Tapi itu sebenarnya bagian kecil dari prinsip-prinsip moderasi beragama yang ada. Ruunike datu winuwus itu artinya sumber-sumber ajaran agama berbeda konon. Binekirakwe berbeda. Apakah berbeda? Kalau berbeda, apakah Tuhan dapat dibagi-bagi? Mangkang jinatwe kelawan siwu tatu tunggal. Karena prinsipnya ajaran-ajaran agama itu sebenarnya satu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda. Tanhane dharma mangrul. Tuhan itu tidak bisa dibeda-bedakan. Karena itulah apapun perbedaannya, kalau kita punya prinsip yang sama, menyelesaikan pekerjaan, mensukseskan pekerjaan, maka pada akhirnya perbedaan tersebut bisa dimoderasi, bisa kita selesaikan. Itulah pengalaman saya pada saat menjadi panitia. Nah, terakhir pengalaman saat ngayah. Ngayah ini baik pada saat panitia walaupun ketika saya di Jakarta Utara. Menurut saya ngayah ini harus kita terus gaungkan. Kenapa? Karena selain ada tujuan jangka pendek menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan seperti Serati Banten, Dharma Caruban, membuat gayah, membuat apa dan sebagainya, ini adalah proses belajar mengajar, proses transfer of knowledge dari para senior kepada junior. Ya. Saya kira catur marga yang kita miliki itu sangat relevan dengan 4 pilar pendidikan UNESCO. Ketika kita ngayah, itu ada proses learning to know. Ya, learning to know. Katakanlah ngayah kita ikut di Ki Jage Satru, anak muda baru mulai belajar tentu harus tahu. Learning to know, bahwa ada ndang, nding, ndung, ndeng, dong. Itu harus diperkenalkan terlebih dahulu. Learning to know. Kemudian kalau misalkan belajar tari pendek, tentu harus ada yang mengguide mereka. Nong nang ning nong nang ning nang nong ning nang nong nang ning nang nong nang ning nong nang. Harus ada yang menjadi guidance, pemandu mereka untuk bisa belajar. Nah, itu learning to know. Untuk belajar di tahap awal, maka perlu bhakti marga. Perlu disiplin, ya. Ya, kadang-kadang memang namanya kerja, anak muda kita kuliah dan sebagainya, saya kira perlu lebih disiplin lagi. Tapi hasilnya sudah bagus. Kita sudah punya Ki Jage Satru di Jakarta Utara, bisa ikut Bleganjur dan sebagainya. Di Jakarta Selatan juga, Bekasi juga, wah itu sudah luar biasa sekali. Berarti sudah learning to know, berikutnya learning to do, bisa mengerjakan.
Ya, setelah belajar mereka tampil sendiri. Tampil sendiri. Itu perlu karma marga, bekerja. Ya, bekerja tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Learning to do. Berikutnya adalah learning to live together. Ketika kita sadar bahwasanya untuk bisa menggamel satu barung itu tidak bisa sendiri. Sepinter-pinternya Pak Gusti Dwijana nih kalau di Jakarta Utara ya. Pak Gusti itu pinter, wah luar biasa. Tapi sepinter-pinternya kalau dia tidak membangun orang, membangun generasi muda, itu tidak bisa dilaksanakan. Maka kita perlu learning to live together. Hidup bersama. Di sana perlu ada jenane yadnya, kepinteran, pengetahuan dan keterampilan kita perlu bagikan kepada generasi muda sehingga terjadi transfer of knowledge. Baik di Serati Banten, di Gamelan, Dharma Caruban dan sebagainya. Inilah yang akan menjaga keajegan budaya kita. Dan terakhir, learning to be. Learning to be itu belajar menjadi ketua Banjar, menjadi ketua Tempe, menjadi ketua panitia dan sebagainya. Itu memerlukan suatu keterampilan pengendalian diri. Ya, Raja Yoga. Inti Raja Yoga itu pengendalian diri. Kalau tidak bisa mengendalikan diri, maka yang terjadi adalah pasti terjadi gesekan. Ya, ketika rapat tidak bisa mengendalikan diri, jek meceng-cengan, bisa mukul meja dan sebagainya. Nah, itu tentu tidak akan menyebabkan guyub. Jadi kira-kira itulah pengalaman saya, baik ketika menjadi anggota panitia, juga sebagai Krama Banjar Jakarta Utara. Intinya adalah 4 hal. Catur marga. Nah, saya mengingat kalau kita punya pinandite ya, Romo Pujobroto, sudah suwargi sekarang beliau orang Jawa. Ya, dengan caranya beliau memberikan ilmu kepada kami. Salah satu adalah tembang gambuh yang sangat relevan dengan catur marga ini, yang bisa kita untuk mengingat-ingat ya. Tembang gambuh bunyinya begini. Samangko ingsun tutur sembah catur supaya lumuntur dihin rogo jiwa cipta rasa kaki ing kono lamun tinemu tondo nugrahaning manon. Artinya itu adalah ada 4 sembah. Ada 4 sembah yang harus lumuntur atau disebarluaskan. Dihin rogo, yang pertama sembah raga yang memerlukan disiplin, yang memerlukan bakti. Kemudian sembah cipta, sembah yang untuk mengkreat, berkarya, itu melakukan karma marga, melakukan learning to do. Kemudian dihin rogo, cipto, jiwo, roso. Jadi ada 4 sembah itu. Jiwa itu adalah kalau kita sudah menjiwai pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki, maka ini harus disebarkan kepada yang lain. Sebarkan kepada yang lain. Kemudian terakhir sembah roso. Sebagai pemimpin kita harus memiliki rasa. Ya. Katanya rasa itu adalah ini yang tertinggi, itulah pengendalian diri. Jadi kira-kira demikian pengalaman saya ikut di dalam panitia, kemudian
menjadi Kramo Banjar, ikut dalam ngayah-ngayah, dan ternyata apa yang telah dilakukan oleh panitia itu semua berdasarkan tatwe. Tatwe, kemudian susilenya dapat, upakaranya dapat. 3 kerangka agama Hindu itu semua tercakup dalam kegiatan yang kita laksanakan. Demikian Dharma Wacana yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih pada Bapak Ide Bagus Jaya Marta yang sudah menyampaikan Dharma Wacana yang luar biasa. Yang saya tangkap adalah sempat tadi disinggung mengenai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Tanhana Dharma Mangrua, berbeda-beda namun tetap satu jua. Seperti kita semua yang hadir di sini, warga DKI dari berbagai macam wilayah, ada dari Jakarta Timur, mana suaranya?